Heboh di media sosial penampakan tambang pasir di belakang SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Keberadaan tambang memicu kekhawatiran warga, terutama terkait dampak ke lingkungan dan keselamatan siswa. Jagat media sosial dihebohkan beredarnya video area tambang pasir berukuran besar di belakang SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Video ini langsung menuai perhatian publik karena terlihat dengan jelas aktivitas pertambangan pasir yang cukup masif dengan galian yang mengubah bentang alam di sekitar sekolah. Warga pun mempertanyakan legalitas aktivitas tambang tersebut karena lokasi tambang yang dekat dengan institusi pendidikan. Keberadaan tambang ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan dan keselamatan siswa. PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faradi mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti dan mengecek keberadaan tambang pasir tersebut. Segala sesuatunya kan pasti izin itu udah ada tentang upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. Jadi kita akan melihat apakah berizin atau tidak yang pertama. Kalau berizin, kita akan lihat tanggung jawab perusahaan seperti apa terkait dengan good mining praktisnya dan juga laporan-laporan yang harus diberikan kepada kami. Dan kebetulan kami juga lagi dapat surat dari Kementerian SDM untuk mendata kembali sejak tahun 2022 sampai 2025 izin usaha pertambangan, wilayah izin usaha pertambangan apa saja yang ada di Banten. Warga meminta pemerintah Provinsi Banten segera turun tangan dan melakukan investigasi memastikan aktivitas tambang di wilayah pendidikan dilakukan sesuai prosedur dan tidak membahayakan keselamatan publik. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Hampir 3 pekan ditutup akibat tragedi ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Qazini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur kembali buka. Sejumlah santri dari sejumlah daerah mulai berdatangan untuk memulai kegiatan belajar. Garis polisi masih membentang di lokasi gedung pesantren Al-Qazini yang ambruk. Tak jauh dari lokasi, sejumlah santri terlihat melakukan aktivitas di sebuah tenda. Meski proses hukum atas ambruknya gedung Pondok Pesantren Al-Qazini Buduran, Sidoarjo terus berlanjut, namun pihak pesantren akan kembali membuka aktivitas belajar mengajar. Pihak pengasuh dan pengurus pondok mengaku telah menghubungi santri atau wali santri melalui pesan singkat serta telepon. Bersamaan kabar tersebut, sejumlah santri dari berbagai daerah juga mulai berdatangan. Karena kondisi pondok masih ditutup polisi untuk kepentingan penyidikan, pihak pengasuh mengarahkan para santri ke kampus 2 Al-Qazini yang berjarak sekitar 300 meter dari Pondok Putra Utama. Kampus ini telah disulap menjadi tempat belajar dan penginapan darurat. Jadi untuk sementara penampungan selama masih ada polis lain, kita gunakan di kampus 2, sudah kita hitung dengan jumlah calon santri yang akan kembali, insya Allah sudah bisa mencukupi. Pihak pengasuh dan pengurus Ponpes Al-Qazini menjamin aktivitas belajar mengajar santri tidak akan mengganggu proses penyidikan yang dilakukan di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara seluruh jenazah korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Qazini di Sidoarjo, Jawa Timur telah berhasil diidentifikasi. Dengan teridentifikasinya 5 jenazah terakhir, tim DVI Polda Jatim pun umumkan penutupan operasi identifikasi. Setelah 2 minggu lebih bekerja, tim DVI Polda Jawa Timur akhirnya mengumumkan penutupan operasi identifikasi korban tragedi Ponpes Al-Qazini. Penutupan dilakukan setelah tim berhasil mengidentifikasi 5 kantong jenazah terakhir di posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. 5 jenazah terakhir ini adalah Solihin, Raihan Rafa Aldiansyah, Fairuz Sirojudin, Muhammad Deva Syarifuddin, serta Zaki. Kelima jenazah terakhir teridentifikasi melalui sejumlah metode, diantaranya catatan medis, properti, dan pencocokan DNA.
sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 63 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sampai saat ini dari data antemortem yang melaporkan orang hilang yaitu 63 korban hilang dan sudah teridentifikasi seluruhnya sebanyak 63 orang. Usai teridentifikasi, kelima jenazah langsung diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ayus melaporkan. 2 hari beroperasi, lebih dari 15.000 aduan masyarakat masuk ke kanal lapor Pak Purbaya, termasuk oknum pegawai Bea Cukai yang terpergok nongkrong di kafe saat jam kerja. Sido Malam segera kembali. Pemirsa, kasus penamparan siswa ketahuan merokok berakhir damai setelah kepala sekolah dan siswa yang dihukum berdamai. Kini muncul isu sejumlah pengusaha ramai-ramai akan memblacklist siswa lulusan SMA Negeri 1 Cimarga karena dianggap membela teman mereka yang melanggar aturan. Setelah saling memahami dan memaafkan, kepala sekolah, ibu wali kelas, dan sang murid makan siang bersama dalam satu meja dengan Gubernur Banten, Andra Soni. Keakraban terjadi di atas meja makan saat keempatnya menyantap makanan. Gubernur Banten, Andra Soni pun sedikit menyinggung soal kesalahan yang bisa jadi pembelajaran. Andra Soni, Gubernur Banten, memfasilitasi pertemuan kepala sekolah SMAN 1 Cimarga dengan murid yang ketahuan merokok di Kabupaten Lebak, Banten. Selain itu, Gubernur Banten Andra Soni akan kembali mengaktifkan Dini Fitri sebagai kepala SMAN 1 Cimarga. Sebelumnya, ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga berhamburan ke halaman sekolah melakukan aksi menolak kekerasan lingkungan pendidikan di Kabupaten Lebak, Banten. Aksi ini dipicu setelah seorang siswa dipukul oleh kepala sekolah lantaran terpergok merokok. Aksi protes berlangsung damai namun penuh emosi. Beberapa guru mencoba menenangkan para siswa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kontroversi mengenai tindakan indisipliner siswa SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten menarik perhatian publik. Ratusan pelajar sekolah tersebut melakukan aksi mogok belajar sebagai bentuk protes terhadap kepala sekolah yang menampar siswa yang ketahuan merokok. Kasus penamparan siswa ini pada akhirnya berakhir damai setelah pihak kepala sekolah dan siswa yang dihukum bermaafan. Gubernur Banten Andra Soni akan kembali mengaktifkan Dini Fitri sebagai kepala SMA Negeri 1 Cimarga. Sementara itu, di media sosial, sebagian besar netizen mengkritik keras aksi solidaritas para siswa SMA Negeri 1 Cimarga karena dianggap membela teman mereka yang melanggar aturan. Bahkan sejumlah netizen yang mengaku memiliki usaha akan memblacklist para siswa lulusan SMA Negeri 1 Cimarga. Netizen menilai aksi membela pelanggaran justru mencerminkan sikap bertentangan dengan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab yang dibutuhkan dunia kerja. Komentar netizen secara umum menyoroti pentingnya pendidikan karakter sejak dini di lingkungan sekolah. Kebiasaan melanggar aturan jika dibiarkan dikhawatirkan akan terbawa hingga ke dunia kerja. Tim Liputan iNews melaporkan.